warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Saumi Padilla dengan NIM 0534710669, Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Bandung. Sehubungan dengan tugas logika dengan kode 4211 untuk membuat video tentang macam-macam term dan apa itu legal policy, beserta contohnya dan bagaimana cara menghindarinya. Langsung saja kita bahas macam-macam term. Term dibagi menjadi beberapa jenis, namun di sini saya hanya akan membahas 3 saja. Yaitu, yang pertama, term berdasarkan konotasi. Yang kedua, term berdasarkan denotasi. Dan yang ketiga, term berdasarkan predikamen. Kita bahas satu persatu. Term berdasarkan konotasi. Term berdasarkan konotasi dibedakan menjadi 2, yaitu term konkret dan term abstrak. Term konkret merujuk pada benda nyata yang ditangkap oleh panca indera. Contohnya, meja, pohon, dan buku. Term abstrak merujuk pada konsep atau kualitas yang tidak memiliki eksistensi fisik dan tidak dapat ditangkap langsung oleh panca indera. Contohnya, keadilan, keberanian, dan kebebasan. Yang kedua, yaitu term berdasarkan denotasi. Term berdasarkan denotasi juga dibagi menjadi 2, yaitu term umum dan term khusus. Term umum menunjuk pada keseluruhan hal tanpa terkecuali. Contohnya, manusia, hewan, dan tumbuhan, atau satu hal. Term khusus menunjuk pada satu bagian atau satu hal lain saja. Contohnya, Presiden Indonesia, Gunung Merapi, Universitas Mahasiswa. 3 adalah term berdasarkan predikamen. Term berdasarkan predikamen ini juga dibagi menjadi 2, yaitu predikamen substansi dan predikamen aksiden. Predikamen substansi merujuk pada hakikat yang dapat berdiri sendiri, contohnya manusia, hewan, dan pohon. Sedangkan predikamen aksiden merujuk pada sifat atau keadaan yang melekat pada substansi, contohnya putih, warna kulit, tinggi badan, atau pandai, tinggi badan, dan pandai atau kecerdasan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang logical fallacy. Apa itu sesat pikir atau logical fallacy? Sesat pikir adalah bentuk penalaran yang tampaknya logis, tetapi sebenarnya keliru. Biasanya terjadi karena penyimpangan dalam cara berpikir, baik disengaja maupun tidak sengaja, yang menyebabkan kesimpulan yang salah. Contoh bentuk sesat pikir. Yang pertama, argumen ad hominem atau menyerang pribadi. Menolak argumen seseorang dengan menyerang karakter atau pribadi orang tersebut, bukan isi argumennya. Contohnya, kamu tidak layak berbicara soal ekonomi karena kamu belum lulus kuliah. Apa argumen tersebut sesat pikir? Karena menilai argumen dari siapa yang menyampaikan, bukan dari kebenaran argumennya. Selanjutnya, argumentun ad pullum atau bandwagon fallacy. Argumen ini menganggap sesuatu itu benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Contohnya, semua orang percaya dengan ramalan zodiak yang berarti itu benar. Mengapa ini disebut sesat pikir? Karena kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang mempercayainya. Ketiga adalah false quote atau post hoc. Argumen ini menganggap bahwa karena satu kejadian terjadi sebelum kejadian lain, maka yang pertama adalah penyebab yang kedua. Contohnya, setelah itu aku makan mie instan, aku langsung sakit perut. Mie instan penyebabnya. Mengapa ini sesat pikir? Karena belum tentu ada hubungan sebab akibat, saja ada faktor lain yang menyebabkan sakit perut. Selanjutnya kita langsung pada pembahasan yang terakhir, bagaimana cara menghindari logical fallacy. Yang pertama, gunakan logika formal yang benar. Pastikan premis dan kesimpulan saling berkaitan secara rasional. Yang kedua, fokus pada argumen, bukan pribadi. Si argumen, siapa yang menyampaikannya. Yang ketiga, analisis terhadap kolerasi sebab akibat. Periksa apakah benar hubungan sebab akibat. Yang keempat, gunakan sumber atau bukti yang dapat diverifikasi dan jangan hanya mengandalkan opini umum. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.